Jamie Vardy, penyerang veteran berusia 38 tahun, telah mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan Leicester City pada akhir musim 2024-2025. Setelah 13 tahun berkarir di klub tersebut, keputusan ini diambil setelah Leicester terdegradasi ke Championship, dan Vardy menyatakan keinginannya untuk tetap bermain di Premier League. Beberapa klub Premier League menunjukkan minat terhadap Vardy. Wolverhampton Wanderers Wolves dilaporkan sebagai klub yang paling serius dalam perburuan tanda tangan Vardy. Manajer Wolves, Vitor Pereira, dikabarkan tertarik untuk menambah pengalaman dan kualitas gol ke dalam skuadnya, terutama setelah kemungkinan kepergian Matheus Cunha ke Manchester United. Namun, beberapa laporan juga menyebutkan bahwa Wolves mungkin tidak tertarik merekrut Vardy karena faktor usia dan struktur gaji klub. Statistik Vardy musim 2024-2025 yaitu mencatatkan 33 pertandingan dengan torehan 8 gol dan 3 assist. Total menit bermain yaitu 2.644 menit dan mendapat 5 kartu kuning. Meskipun Leicester mengalami musim yang sulit, Vardy tetap menunjukkan ketajaman di lini depan dan menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad. Dalam sebuah pernyataan emosional, Vardy menyebut musim ini sebagai total embarrassment dan menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar Leicester atas hasil yang mengecewakan. Ia juga menyatakan bahwa meninggalkan klub setelah 13 tahun merupakan keputusan yang sulit namun tepat waktu. Liverpool FC dikabarkan serius mempertimbangkan untuk merekrut gelandang VfB Stuttgart, Angelo Stiller, pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari Stuttgarter Nachrichten, Liverpool telah menunjukkan minat yang kuat terhadap pemain internasional Jerman berusia 24 tahun tersebut. Meskipun Stiller baru saja memperpanjang kontraknya dengan Stuttgart hingga 2028. Klub Bundesliga tersebut dilaporkan akan mempertimbangkan tawaran sekitar 60 juta euro untuk pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan tersebut. Stiller dikenal dengan kemampuannya dalam mengatur tempo permainan, distribusi bola yang akurat, dan penguasaan bola yang solid. Perbandingan dengan Toni Kroos sering muncul karena gaya bermainnya yang mirip, terutama dalam hal visi permainan dan kontrol bola. Meskipun demikian, Stiller menekankan bahwa ia tidak berusaha menggantikan Kroos, melainkan mengembangkan gaya bermainnya sendiri. Manajer Liverpool, Arne Slot, dilaporkan telah meminta klub untuk merekrut Stiller guna memperkuat lini tengah mereka. Meskipun Stuttgart enggan melepas pemain kunci mereka, tawaran sebesar 60 juta euro dianggap dapat membuat mereka mempertimbangkan untuk menjual. Liverpool FC dilaporkan tertarik untuk merekrut Eberechi dari Crystal Palace pada bursa transfer musim panas mendatang. Pemain internasional Inggris berusia 26 tahun ini telah menunjukkan performa impresif dengan mencetak 35 gol dan 27 assist dalam 162 penampilan untuk Palace. Sejak bergabung pada ke-2020, memiliki klausul pelepasan sebesar 68 juta sterlin yang aktif pada akhir musim ini. Crystal Palace dikabarkan siap melepasnya untuk mendanai perombakan skuad senilai 130 juta sterlin yang direncanakan oleh manajer Oliver Glasner. Di Liverpool, dapat memperkuat lini tengah atau bermain sebagai sayap kiri, menggantikan peran yang ditinggalkan oleh pemain seperti James Milner dan Alex Oxlade-Chamberlain. Kemampuannya dalam menggiring bola, visi permainan, dan kontribusi gol dapat memberikan dimensi baru dalam permainan menyerang Liverpool. Diego Moreira, pemain muda asal Portugal, kini menjadi perhatian klub-klub besar Eropa, termasuk Liverpool FC. Pemain berusia 20 tahun ini sebelumnya berkarier di Chelsea dan kini bermain untuk RC Strasbourg di Ligue ke-1. Ia memulai karier profesionalnya di Benfica, di mana ia menunjukkan bakat luar biasa di tim muda dan berkontribusi pada kemenangan UEFA Youth League 2021-2022. Setelah itu, bergabung dengan Chelsea pada Juli tahun 2023, namun hanya tampil 1 kali di tim utama sebelum dipinjamkan ke Lyon. Setelah kembali ke Chelsea, ia dipindahkan ke Strasbourg pada Agustus tahun 2024 dengan biaya transfer sekitar 2 juta dan kontrak hingga 2029. Awalnya dikenal sebagai sayap kiri yang eksplosif dan teknis, Moreira kini berperan sebagai bek kiri di bawah pelatih Liam Ross senior di Strasbourg.
Perubahan posisi ini menunjukkan fleksibilitas dan kemampuannya beradaptasi dengan tuntutan taktik modern. Liverpool dikabarkan tertarik merekrut Moreira sebagai alternatif setelah kegagalan mendatangkan Milas Kerkez dari AFC Bournemouth. Dengan nilai transfer sekitar 10 juta euro, Moreira dianggap sebagai opsi yang menjanjikan untuk memperkuat sektor kiri pertahanan Liverpool. Darwin Núñez, penyerang Liverpool asal Uruguay, tengah menghadapi masa depan yang tidak pasti di Anfield. Setelah bergabung pada musim panas 2022, dengan biaya awal 64 juta sterlin yang bisa meningkat hingga 85 juta sterlin. Ekspektasi terhadapnya cukup tinggi. Namun, performanya musim ini menunjukkan penurunan signifikan. Meskipun Liverpool berhasil meraih gelar juara Premier League musim ini, kontribusi Núñez terbatas. Dia hanya mencetak 7 gol dan 7 assist dari 42 penampilan di semua kompetisi. Dengan hanya 8 kali menjadi starter di liga, manajer Arne Slot juga mengkritik etos kerjanya. Terutama setelah pertandingan melawan Wolves dan Aston Villa, Liverpool dilaporkan siap untuk melepas Núñez pada bursa transfer musim panas mendatang. Atletico Madrid dikabarkan tertarik dengan opsi pinjaman dengan kewajiban pembelian senilai 40 euro hingga 45 juta. Jika Núñez tidak mencapai 60 kali starter di Premier League dan Liga Champions, Liverpool harus membayar tambahan 5 juta euro kepada Benfica, klub sebelumnya. Saat ini, Núñez baru mencapai 59 starter, dan sejak Februari, dia hanya sekali menjadi starter, memicu spekulasi bahwa Liverpool sengaja membatasi waktu bermainnya untuk menghindari pembayaran tersebut. Arsenal FC telah menunjukkan minat serius untuk merekrut bek Barcelona, Jules Koundé, dalam upaya memperkuat lini pertahanan mereka menjelang musim 2025-2026. Manajer Mikel Arteta menganggap Koundé sebagai tambahan yang ideal karena fleksibilitasnya bermain sebagai bek kanan maupun bek tengah, serta rekam jejak kebugarannya yang impresif. Arsenal dilaporkan telah menyiapkan tawaran sebesar 65 juta euro atau 55 juta sterlin untuk merekrut Koundé dari Barcelona. Tawaran ini muncul setelah Barcelona mengalami kesulitan keuangan dan mempertimbangkan kemungkinan melepas beberapa pemain kunci. Namun, Barcelona menilai Koundé sebagai aset penting dalam proyek jangka panjang mereka, dan kemungkinan besar hanya akan mempertimbangkan penjualan jika klausul pelepasan 1 miliar euro dipenuhi. Pada musim ini, Koundé tampil impresif dengan mencatatkan 51 penampilan, mencetak 3 gol, dan memberikan 8 assist. Kebugarannya juga patut diacungi jempol, dengan 104 pertandingan berturut-turut sebelum akhirnya diistirahatkan dalam pertandingan melawan Mallorca. Peran utamanya di lini pertahanan Barcelona menjadikannya salah satu bek terbaik di Eropa saat ini. Nuno Tavares, bek kiri asal Portugal, telah menjadi sorotan utama di bursa transfer musim panas 2025 setelah penampilannya yang impresif bersama Lazio. Setelah dipinjamkan dari Arsenal dengan opsi pembelian, Lazio dikabarkan siap mengaktifkan klausul pembelian permanen senilai sekitar 5 juta euro. Sejak bergabung dengan Lazio pada 9 Juli tahun 2024, Tavares menunjukkan peningkatan signifikan dalam permainannya. Dalam 8 pertandingan awal Serie A, ia mencatatkan 8 assist, menjadikannya salah satu pemain dengan kontribusi assist terbanyak di liga pada periode tersebut. Penampilannya yang dinamis dan kemampuan ofensifnya telah membuatnya dibandingkan dengan legenda Inter Milan Javier Zanetti. Meskipun Lazio memiliki opsi untuk membeli Tavares dengan harga sekitar 5 juta euro, mereka mempertimbangkan untuk menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi, mengingat minat dari klub-klub besar. Lazio dikabarkan menetapkan harga sekitar 35 euro hingga 40 juta untuk Tavares. Langkah ini juga akan menguntungkan Arsenal, yang memiliki klausul penjualan kembali sebesar 40%, memungkinkan mereka menerima bagian signifikan dari hasil penjualan tersebut. Namun, perjalanan Tavares tidak sepenuhnya mulus. Ia mengalami beberapa cedera sepanjang musim, termasuk cedera yang membuatnya menangis saat pertandingan Liga Eropa melawan Bodo atau Glim. Cedera ini menimbulkan kekhawatiran tentang konsistensi dan kebugarannya di masa depan. Jonny Evans, bek berpengalaman asal Irlandia Utara yang kini membela Manchester United, tengah menjadi sorotan sebagai target potensial bagi Wrexham AFC. Setelah 3 promosi berturut-turut,
Wrexham kini bersiap menghadapi tantangan di Championship dan berambisi mencapai Premier League. Setelah kembali ke Manchester United pada 2023, Evans tampil dalam beberapa pertandingan persahabatan dan kompetisi resmi. Namun, dengan kedatangan manajer baru, ia lebih sering tampil sebagai pemain cadangan. Musim ini, Evans hanya mencatatkan 2 penampilan di bawah pelatih Ruben Amorim sebelum mengalami cedera. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada musim panas ini, Evans diperkirakan akan meninggalkan Old Trafford. Wrexham, yang dimiliki oleh Ryan Reynolds dan Rob Mukalny, dikabarkan tertarik untuk merekrutnya guna memperkuat lini pertahanan mereka di Championship. Manajer Wrexham, Phil Parkinson, menginginkan pengalaman dan kualitas yang dapat ditawarkan Evans untuk membantu tim bersaing di level yang lebih tinggi. Wrexham memiliki kekuatan finansial yang cukup kuat, didukung oleh sponsor besar dan popularitas serial dokumenter mereka di Disney+. Dengan proyeksi pendapatan yang meningkat, mereka memiliki potensi untuk menawarkan kontrak yang kompetitif bagi pemain berpengalaman seperti Evans. Andre Onana, kiper internasional Kamerun yang kini membela Manchester United, dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk pindah ke klub Saudi Pro League. Neom SC, pada bursa transfer musim panas ke 2025, menurut laporan dari Sky Sports, Onana ingin meninggalkan Old Trafford dan terbuka untuk bergabung dengan Neom SC. Klub yang baru dipromosikan ke Saudi Pro League ini sedang mencari kiper berkualitas dan telah memulai pembicaraan dengan agen Onana. Namun, sumber lain seperti The People's Person menyebutkan bahwa meskipun ada minat dari Neom SC, Onana bertekad untuk tetap di Manchester United dan membuktikan kemampuannya setelah musim yang penuh tantangan. Manajer Ruben Amorim juga dikabarkan lebih memprioritaskan penguatan lini serang dan tengah tim daripada posisi kiper, yang membuat masa depan Onana di klub tetap tidak pasti. Onana bergabung dengan Manchester United pada 21-20-23 dari Inter Milan dengan biaya transfer sekitar 47,2 juta sterling. Namun, performanya musim ini kurang memuaskan, dengan beberapa kesalahan fatal yang mengakibatkan kehilangan poin penting bagi tim. Hal ini menyebabkan spekulasi tentang kemungkinan kepergiannya dari klub. Neom SC, yang berbasis di Tabuk, Arab Saudi, baru saja dipromosikan ke Saudi Pro League dan berambisi untuk memperkuat skuad mereka dengan mendatangkan pemain-pemain berkualitas. Mereka juga dikabarkan tertarik untuk merekrut gelandang Kevin De Bruyne dari Manchester City. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya teman-temanku.